Shalom semuanya. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan semua pelayan Tuhan di tempat ini yang memberikan kesempatan buat saya untuk melayani di tempat ini ya. Pertama kalinya saya melayani di sini. Puji nama Tuhan. Nama saya Ibu Debbie ya. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang Tuhan berikan kesempatan untuk saya boleh melayani Tuhan, diberikan kesempatan untuk saya boleh kuliah teologi. Tentunya saya adalah seorang istri dari seorang suami, amin ya. Kami diberkati Tuhan dengan 3 orang anak. Yang pertama perempuan sudah bekerja, yang kedua laki-laki dan puji Tuhan akhir tahun ini dia sudah bisa menyelesaikan kuliahnya, dan yang ketiga cewek yang paling kecil, paling manja tentunya ya, dan dia saat ini sedang kuliah semester 1. Kehidupan kami sekeluarga benar-benar semuanya karena kasih anugerah, kebaikan dan kasih sayang Tuhan, amin. Nah, hari ini dengan tema dipulihkan untuk sebuah panggilan. Kita percaya bahwa setiap kita, saudara dengan saya, punya panggilan di dalam kehidupan ini, betul? Bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup bagi Kristus. Dan hidup kita harus menjadi berkat, hidup kita harus bisa menyatakan kemuliaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang murid Yesus yang bernama Petrus ya. Saya percaya bahwa saudara semua sudah tahu siapa Petrus ya. Petrus ini adalah seorang nelayan yang dipanggil Tuhan Yesus menjadi muridnya. Tuhan berkata, aku akan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan ketika Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini ya? Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, mereka berkata engkau adalah seorang nabi gitu ya. Tetapi Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, engkau adalah Allah yang hidup. Di sini Petrus ini mengenal siapa Tuhan Yesus itu ya. Dan juga Yesus itu menyebut Petrus itu sebagai batu karang dan akan diberikan kunci kerajaan surga. Petrus juga hadir pada waktu Yesus dimuliakan di atas bukit ya, nanti saudara bisa baca sendiri dalam Matius 17. Petrus ini menyaksikan dengan mata kepala sendiri pada waktu Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya, pakaiannya putih bersinar, dan Petrus menawarkan kemah bagi Yesus pada waktu itu. Petrus juga ikut pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan ketika Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa iman mereka akan tergoncang karena Tuhan Yesus akan disalib, Petrus menjawab apa saudara? Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Betul ya? Dan kemudian ketika Yudas ini datang bersama serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung untuk menangkap Yesus, Petruslah yang membela Yesus dengan apa? Dia mengayunkan pedang sehingga membuat telinga imam besar itu putus. Kelihatan ya saudara bahwa Petrus ini cukup dekat dengan Yesus. Dan Petrus ini adalah seorang yang frontal membela Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah mendengar tentang siapa Petrus itu, menurut saudara, apakah Petrus itu sangat mengasihi Tuhan Yesus? Iya, dia adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tapi saudara, apa yang terjadi ketika Yesus dibawa ke pengadilan? Apa yang Petrus lakukan? Dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa? 3 kali. Di sini kita lihat ya bahwa orang sekali berpetrus, murid yang bela Tuhan Yesus mati-matian, tapi ia bisa menyangkal Tuhan Yesus karena apa? Karena dia takut kalau dia mengaku nanti dia pun juga akan ditangkap. Kita pun sebagai orang percaya yang sudah dibaptis dan kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau.
kita juga bisa jatuh dalam dosa. Kita juga bisa melakukan seperti apa yang sudah Petrus lakukan. Kita juga bisa menyangkal Tuhan Yesus dengan apa? Dengan berbuat dosa. Menyangkal Tuhan itu bukan berarti ketika saudara berkata, aku mulai hari ini sudah tidak mau ikut Tuhan, aku mau pindah ke seberang, misalkan gitu ya. Itu bukan hanya di situ saja, tetapi kita ini bisa di dalam gereja, tetapi di saat yang sama kita pun juga bisa menyangkal Tuhan. Dengan apa? Dengan kita berbuat dosa, sengaja melakukan dosa. Kita sudah tahu bahwa kalau ini dilakukan itu tidak berkenan, kalau ini dilakukan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu kalau ini dilakukan itu adalah dosa, namun kemudian kita tetap memilih untuk melakukan itu. Itu adalah sebuah penyangkalan iman kita kepada Tuhan, ya. Nah, kalau saudara jadi Tuhan Yesus, apa yang saudara lakukan terhadap Petrus? Yang tadi ngomongnya waduh manis banget ya, bahkan selalu ada di depan bela Tuhan Yesus. Ternyata PHP ya. Pada akhirnya Petrus menyangkal. Nah, kalau saudara jadi Tuhan Yesus, apa yang saudara lakukan? Saudara berkata, saya kutuk jadi batu, saya kirim ke neraka gitu ya. Tapi lihat saudara, apa yang Yesus lakukan kepada Petrus? Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, apa saudara? Ikutlah aku. Saudara, Yesus ini menjumpai Petrus ketika Petrus sedang menangkap ikan dan pada waktu sarapan. Kemudian Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kemudian Petrus itu menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kemudian Tuhan berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak berapa? 3 kali. Dan Petrus pun juga menjawab sebanyak 3 kali, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan kemudian setelah Petrus menjawab Yesus, setiap kali Petrus menjawab Yesus, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, dan ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Yesus itu bertanya di depan api arang. Kenapa? Karena pada waktu Petrus menyangkal Yesus, dia pun menyangkal Yesus di depan api arang. Di sini kita melihat kenapa
kok Tuhan ini setelah dia bangkit dari mati, dia menjumpai Petrus, bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Karena Petrus ini menyangkal Yesus pun juga sebanyak 3 kali. Dan ketika Tuhan bertanya di depan arang, ternyata Petrus pun juga pada waktu menyangkal Tuhan Yesus itu juga ada di depan arang. Di sini kita melihat bahwa Yesus menjumpai Petrus setelah kebangkitannya agar apa? Agar rekaman lama diganti dengan rekaman baru. Rekaman lama yaitu apa? Tentang penyangkalan Petrus. Tuhan ingin bahkan dengan rekaman yang baru yaitu apa? Bahwa Petrus mengasihi Tuhan dan dia menerima tugas daripada Tuhan untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Jadi dari sini kita melihat bahwa apa? Yesus ingin memulihkan trauma dari Petrus. Dipulihkan untuk sebuah panggilan. Hal yang pertama adalah Tuhan itu memulihkan trauma masa lalu kita. Tuhan tidak ingin Petrus itu hidup terus di dalam penyesalan. Dia merasa bersalah terus menerus. Tuhan nggak mau. Karena apa? Tuhan punya panggilan terhadap seorang Petrus, saudara. Ya, sehingga Tuhan Yesus menjumpai Petrus. Yesus tidak ingin Petrus ini hidup di dalam penyesalan dan trauma yang berkepanjangan. Kita pun juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin membuat kita trauma. Atau mungkin karena perlakuan orang lain terhadap kita, kita terluka dan membuat kita itu trauma. Kemudian kita dihantui oleh perasaan bersalah, kita terus dihantui oleh ketakutan. Ada juga bahwa ada orang yang merasa bahwa saya tidak layak untuk datang kepada Tuhan aja, dia nggak berani, dia merasa tidak layak. Nah, Tuhan mau sembuhkan setiap kita. Tuhan mau untuk kita ini dipulihkan. Tuhan mau kita punya kehidupan yang baru di dalam Tuhan, yaitu apa? Kehidupan yang bebas dari trauma masa lalu. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih Kristus. Karena apa? Kasih Kristus itu adalah kekuatan bagi saudara dengan saya. Kalau kita tidak mengenal seberapa dalam kasih Tuhan buat saudara dengan saya, maka kita tidak bisa untuk menjalankan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita akan tetap terus hidup di dalam kekecewaan, ketakutan, di dalam trauma. Tuhan tidak mau semuanya itu. Amin, saudara. Kita mau untuk berubah malam hari ini, betul? Dan Yesus tahu bahwa trauma masa lalu kita itu perlu diselesaikan agar kita bisa bertumbuh menjadi hamba seperti yang Tuhan inginkan. Karena trauma itu adalah penghalang, karena ketakutan itu adalah penghalang, dan trauma itu tidak bisa membuat diri kita seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan itu mau bahwa setiap kita berdiri utuh di dalam Tuhan, berdiri utuh sebagai manusia yang dikasihi Tuhan di dalam kasih dan anugerahnya yang melimpah atas kehidupan kita. Saya pun juga punya trauma, saudara. Ya, saya mengalami pergumulan rumah tangga 12 tahun. Dan ketika saya ingin memutuskan untuk saya bertobat, saya punya ketakutan. Gimana ya, kalau nanti akhirnya terjadi yang lebih buruk daripada yang dulu-dulu gitu ya. Nah, ketika mengalami pergumulan rumah tangga itu, saya nggak bisa jadi diri saya sendiri. Saya selalu takut, saya selalu menjaga bagaimana ya caranya supaya suami saya jangan marah. Akhirnya saya hidup itu di dalam tekanan, saya hidup di dalam ketakutan. Nggak enak, saudara. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, dan kemudian saya mengakui kesalahan saya. Karena apa? Saya sudah terlalu jauh daripada Tuhan. KTP-nya aja Kristen, tapi tidak pernah datang ke gereja. Gereja saya itu kalau orang tanya, gerejamu di mana? Saya berkata, gereja saya Napas. Orang bingung, di mana ya gereja Napas? Saudara ada yang tahu gereja Napas? Natal dan Paskah. Oh, ibunya kaget. Oh, kok ibu gini? Kok ada
Ada ya orang Kristen model kayak gitu? Ada Bu, itu saya ya. Setahun cuma 2 kali, itu pun kalau datang sukanya terlambat. Nanti kalau datang terlambat, waktu Natal, Paskah sudah pasti nggak dapat tempat duduk gitu kan ya. Saya berdiri di paling belakang 15 menit, kemudian nggak dapat tempat duduk. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku sudah datang loh ke gereja, tapi nggak dapat tempat duduk. Bukan salahku ya Tuhan, aku pamit pulang. Saya pulang. Itu loh saudara. Saya ada teman saya ngajakin, Debbie ayo ke gereja besok ya saya jemput. Oke, jam berapa? Jam 10. Saya dijemput jam berapa? Jam 9 saya jemput kamu. Oke, jam 9. Setengah 7, jam 7 saya telepon. Saya enggak jadi ikut. Loh kenapa? Ngantuk. Wes talah Debbie pulang gereja lo bisa tidur lagi. Saya bilang enggak, kali ini saya enggak ikut. Saya titip salam aja. Buat siapa? Buat Tuhan Yesusmu. Lihat saudara, itu saya. Dan ketika saya bertobat itu bukan karena saya suka dugem, suka narkoba, enggak. Saya bertobat dari cara saya yang salah sebagai orang percaya. Saya sudah terlalu jauh daripada Tuhan. Dan ketika saya mengalami pergumulan rumah tangga, saya sempat menggugat cerai suami saya. Tapi kemudian di tengah jalan itu saya bertobat. Dan ketika saya mau bertobat, saya berkata, Tuhan, aku mau bertobat. Aku sudah terlalu jauh daripada Engkau. Di situ ada ketakutan. Saya berkata gini, gimana ya kehidupan saya kalau saya nanti kembali ke suami saya tidak bisa jadi diri saya sendiri, selalu hidup penuh dengan ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penyayang. Kasih-Nya itu sempurna buat saya dan buat saudara. Tuhan Yesus memulihkan trauma saya sehingga ketika saya kembali kepada suami, saya bisa enjoy, menikmati kehidupan rumah tangga sekalipun pada waktu itu suami saya belum bertobat. Setelah saya kembali kepada suami, 6 tahun kemudian saudara, baru rumah tangga kami dipulihkan tahun 2015. Itu keluarga kami dipulihkan. Tapi apakah saya menghidupi kehidupan saya dengan penuh ketakutan? Tidak lagi, karena Yesus menyembuhkan trauma saya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada saya, sama seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Petrus. Amin saudara. Mungkin kita tidak bisa mempercayai diri kita sendiri. Kita tidak percaya kalau kita ini bisa sembuh dari trauma masa lalu. Tetapi percayalah kepada Yesus Sang Penyembuh yang sempurna. Amin saudara. Yesus datang kepada Petrus, malam hari ini pun Yesus mau datang kepada setiap kita. Tuhan Yesus datang mengundang kita agar setiap kita dipulihkan dari trauma-trauma masa lalu yang masih membelenggu kehidupan kita. Amin. Dan yang kedua, Yesus itu memulihkan hubungan. Hubungan siapa? Hubungan Petrus dengan Tuhan Yesus. Tuhan itu tidak hanya berhenti sampai di menyembuhkan trauma Tuhan Yesus, tapi Yesus ingin memperbaiki hubungannya dengan Petrus yang sudah rusak akibat penyangkalan Petrus. Tuhan ingin, karena apa? Karena Tuhan menginginkan sebuah hubungan yang manis antara dia dengan orang yang dikasihinya. Bukankah setiap kita juga adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan? Amin. Tuhan itu ingin kita punya hubungan yang baik, hubungan yang melekat, hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kadang kalau kita berkata, Tuhan aku ingin loh punya hubungan yang melekat dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang mungkin saudara bertanya, tapi bagaimana ya? Masa iya ya? Masa bisa ya? Percayalah saudara, Tuhan itu jauh lebih rindu daripada kerinduan kita. Karena Tuhan yang terlebih dahulu menginginkan bahwa setiap kita punya hubungan yang melekat dengan Tuhan. Bagian kita adalah apa? Bagian kita menerima tawaran Tuhan untuk apa? Ya Tuhan, aku menerima tawaran-Mu karena aku tahu Engkau punya kerinduan agar setiap kita bahwa aku ini punya hubungan yang harmonis dengan Engkau, dan aku mau menjaga hubungan itu sampai selama-lamanya.
Amin, saudara. Bagaimana kita menjaga agar hubungan kita tetap harmonis dengan Tuhan? Setiap hari kita harus punya saat teduh. Setiap hari kita harus membaca firman, merenungkan dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan kita. Itu menjaga kehidupan kita, punya hubungan yang dekat, punya hubungan yang melekat dengan Tuhan. Hubungan kita dengan teman, hubungan suami istri, kalau tidak dibangun, semuanya itu bisa kandas seiring berjalannya waktu. Nah, begitu pula juga dengan Tuhan. Tetapi kita datang kepada Tuhan dengan kita penuh percaya bahwa kasih Tuhan itu sempurna. Bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah menolak kita. Ketika hubungan kita dengan Tuhan itu harmonis, hubungan kita dengan Tuhan itu pulih, maka kehidupan kita tidak ada lagi yang namanya ketakutan. Karena apa? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih Tuhan kita merasa bahwa kita menjadi orang yang utuh. Betul? Karena ada kasih Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ketika Tuhan memanggil kita, kita itu sudah siap. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebimbangan. Sama seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, bahwa tidak ragu untuk mengiring Tuhan, tidak ragu untuk melayani Tuhan. Karena apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu sudah pulih. Kita hidup di dalam kasih Tuhan. Hanya orang yang hidupnya pulih baru bisa dia menjalani panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena kalau orang itu tidak pulih, maka dia secara sadar atau tidak, kehidupannya itu akan melukai orang lain. Nah, kalau kehidupan kita melukai orang lain, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan? Amin, saudara. Yang kedua itu Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Dia. Dan yang terakhir, Tuhan memulihkan untuk tugas yang mulia. Ya. Yesus memanggil Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kemudian Yesus memanggil Petrus menjadi muridnya. Dan Yesus mau agar apa? Agar Petrus ini tahu bahwa panggilan Tuhan atas diri Petrus itu tidak berubah. Tuhan mau sampai akhir hidup Petrus, yaitu apa? Petrus tetap menjadi muridnya yang setia. Sehingga ketika Tuhan menjumpai Petrus, Tuhan itu berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Mengingatkan kembali kepada Petrus bahwa apa? Panggilanku kepada engkau itu belum selesai. Sekalipun kemarin engkau sudah menyangkal aku, tapi hari ini aku datang kepadamu untuk memulihkan traumamu supaya engkau tidak hidup lagi di dalam penyesalan. Dan yang kedua, aku datang kepadamu supaya hubunganmu dengan aku itu pulih, supaya engkau percaya bahwa aku mengasihimu dengan sempurna, supaya engkau hidup di dalam kasihku yang sempurna dan engkau menjadi manusia yang utuh. Dan yang terakhir Tuhan berkata bahwa panggilanku kepada engkau itu belum berakhir. Aku mau engkau jadi muridku yang setia. Aku mau engkau menjadi muridku yang mewartakan Injil, supaya banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan apa? Dengan pengalamanmu ini loh. Mungkin saudara berkata, loh terus gimana? Tapi saya kan pernah melakukan sesuatu yang tidak baik. Saya punya trauma. Justru itu saudara, dengan pengalaman itu Tuhan pun juga mau Petrus menggembalakan domba-dombanya. Dengan pengalaman bahwa Petrus pernah menyangkal Yesus, dia bisa sharing, aku juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi yang ada adalah kasih Tuhan yang sempurna, yang merestorasi, yang rusak Tuhan perbaiki menjadi utuh kembali, dan kemudian Tuhan utus untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Amin, saudara.
Hari ini Tuhan pun juga dengan hal yang sama. Tuhan datang kepada kita. Jangan hidup lagi di dalam trauma. Jangan hidup lagi di dalam penyesalan. Engkau dipulihkan untuk sebuah panggilan yang mulia, yaitu apa? Setiap kita di tempat ini menjadi berkat. Dan kita ingat kembali bahwa hidup ini adalah untuk Kristus. Amin, saudara. Mari kita bangkit kembali. Mungkin saudara berkata, iya Tuhan, aku pernah melakukan kesalahan. Aku masih ada trauma. Mari malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan datang kepada kita untuk memulihkan, agar setiap kita teringat kembali, diingatkan kembali bahwa kita punya panggilan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Oleh karena itu Tuhan berkata di dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-19 dikatakan apa? Ikutlah aku. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sebuah penegasan daripada Tuhan kepada Petrus dan kepada setiap kita. Panggilanmu belum berakhir. Dan yang kedua, bulatkan tekad untuk mengikut Yesus sampai akhirnya. Amin, saudara. Ketika Yesus menjumpai Petrus, ya, dan berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan setelah itu Yesus mengatakan kepada Petrus bagaimana satu hari kelak Petrus itu akan dibunuh karena menjadi pengikut Yesus, ya, ayat 18-19. Apakah kemudian Petrus ini mundur? Enggak, saudara. Dia tidak gentar sedikit pun. Karena apa? Karena traumanya sudah sembuh. Dan yang kedua, karena hubungannya dengan Tuhan sudah pulih. Dia hidup di dalam kasih Tuhan, sehingga di dalam kasih Tuhan itu tidak ada ketakutan. Dengan tekad Petrus berkata, sekalipun karena untuk mewartakan Injil aku akan mati dibunuh. Maka dia tahu bahwa panggilannya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin, saudara. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Saudara, ingatlah bahwa masa lalu kita, trauma kita tidak bisa menentukan masa depan kita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang kasih-Nya itu sempurna. Karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dan terlebih lagi Tuhan menginginkan setiap kita itu pulih. Malam hari ini Tuhan datang memanggil setiap kita untuk menerima tawaran daripada Tuhan. Tuhan ingin memulihkan setiap kita. Karena setiap kita punya panggilan tugas yang mulia, yaitu melalui kehidupan kita Injil itu diberitakan. Melalui kehidupan kita nama Tuhan itu ditinggikan. Melalui kehidupan kita nama Tuhan itu dipermuliakan. Yang perlu kita lakukan adalah kita menerima tawaran Yesus untuk sebuah pemulihan malam hari ini. Ingatlah selalu tuh saudara, bahwa kita dipulihkan untuk sebuah panggilan yang mulia. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Terima kasih untuk undangan Tuhan, di mana Tuhan ingin memulihkan setiap kami. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang punya trauma masa lalu, baik itu karena kesalahan kami sendiri ataupun karena perlakuan yang tidak adil dari orang lain terhadap kami. Biarlah saat malam hari ini kami mengangkat tangan kami mengangkat hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau juga dipulihkan sama seperti Engkau memulihkan Petrus. Biarlah Roh Kudus melawat setiap kami malam hari ini. Tidak ada satupun orang yang terlewatkan daripada jamahan dan lawatan Roh Kudus. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Pulihkan trauma kami, pulihkan hati kami Tuhan, pulihkan jiwa kami Tuhan di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Dan kami pun juga mau Tuhan, untuk kami punya hubungan yang baik dengan Engkau. Kalau selama ini kami mulai undur daripada Engkau,
Kami sudah tidak punya lagi kerinduan untuk mencari Engkau. Ataupun ketika kami datang dengan hati yang hampa. Mari Yesus, Engkau pulihkan setiap hati kami. Berikan kami kerinduan Tuhan untuk kami selalu mencari Engkau. Karena kami tahu yang kami butuhkan hanyalah Engkau saja Yesus. Pulihkan hati kami, pulihkan hati kami. Biarlah kasih Tuhan memenuhi hati setiap kami malam hari ini dan sampai selamanya. Biarkan kami hidup di dalam kasih Tuhan. Biarkan kami mengenal dan benar-benar percaya akan kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Biarkan kami mengalami sendiri bahwa kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hidup lagi di dalam ketakutan, kami tidak hidup lagi di dalam kekhawatiran, kami tidak hidup lagi di dalam intimidasi, tetapi kami hidup di dalam kasih Tuhan yang sempurna. Dan kasih-Mu itu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani sebuah panggilan yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami menerima panggilan mulia yang datang daripada Engkau, menjadikan semua bangsa itu murid-Mu, dimulai dari kehidupan kami yang menjadi Alkitab yang terbuka. Melalui kehidupan kami, berita Injil itu diberitakan kepada orang-orang terdekat, kepada keluarga kami terutama. Dimanapun kami melangkah, kami menjadi berkat, sehingga orang lain boleh melihat bahwa kehidupan kami yang menjadi berkat itu bukan karena kami hebat, tetapi karena kami punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, nama-Mu selalu ditinggikan. Biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, nama-Mu yang selalu dipermuliakan. Dan biarkan Tuhan kehidupan kami semakin hari semakin kecil, tetapi Tuhan Yesus yang semakin besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarkan sekali lagi kami menyatakan iman kami di hadapan Engkau pada malam hari ini, mengiring Yesus seumur hidup kami.